Mohon waktunya sebentar pada teman-teman dan Pak Pur. Saya akan menyampaikan rencana program saya untuk di kegiatan PJOK yang saya lakukan. Kebetulan di sini satu program rencana tindak lanjut. Ini program yang ingin saya ajukan itu tentang petik buah naga. Nah, ini hanya akronim ya. Jadi petik buah naga itu akronim dari pengenalan praktik budaya daerah melalui sarana olahraga. Nah, di sini mengapa saya mengambil budaya daerah? Karena untuk jenjang TK kegiatan PJOK belum ada. Jadi maksudnya itu mapel khusus PJOK itu belum ada. Jadi saya memadukan kegiatan PJOK dengan kegiatan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Nah, di sini latar belakangnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Penerapan PJOK di jenjang TK penting untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam menyuarakan pendapatnya, membuat pilihan, dan memiliki kepemilikan pada proses belajar atau voice, choice, dan ownership. Program Petik Buah Naga dirancang untuk memberikan sarana dalam praktek gerak melalui kegiatan budaya daerah seperti tari ataupun permainan tradisional. Program ini mengenalkan tentang aktivitas fisik atau konsep gerak dan kesehatan dengan pembelajaran yang menyenangkan, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga mereka memiliki tanggung jawab dan bersemangat dalam kegiatan PJOK. Nah, di sini program Petik Buah Naga ini kan memberikan sarana dalam praktek gerak, karena gerak itu ada ruang gerak, itu tari juga bisa masuk, kemudian permainan tradisional seperti yang kita ketahui. Permainan tradisional itu ada bobat sodor, ada bermain engklek, dan banyak lagi dan permainannya. Ini rencana yang saya akan terapkan memang tidak bisa di semester ini, Pak Pur. Jadi insya Allah kalau disetujui akan dilaksanakan untuk tahun ajaran baru. Nah, di sini saya sudah merancang untuk semester 1 dan semester 2. Kalau semester 1 saya masukkan ke dalam SEM atau Sport Education Model. Nanti akan saya jelaskan modelnya bagaimana. Kemudian untuk semester 2 nanti dimasukkan dalam kegiatan P5 di pentas seni. Jadi sebetulnya P5 juga di semester 1 tapi berbentuk SEM atau Sport Education Model. Dan rencana itu untuk di semester 1 saya ingin mengenalkan kepada anak-anak itu tentang permainan tradisional. Dan itu dilaksanakan di setiap hari Sabtu, setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi di minggu kedua dan minggu keempat itu kami mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Dan di akhir semester yang akan dimasukkan ke P5 itu kita bisa membuat semacam kompetisi, Pak Pur.
mungkin kompetisi antar kelas atau antar apa yang berupa permainan tradisional. Kemudian untuk semester 2 seperti yang sudah kita lakukan kemarin, kita fokus pada tari daerah. Nah, itu kan juga bagian dari kegiatan gerak. Itu nanti untuk di akhir bisa ke P5 atau pentas seni. Gitu. Kemudian tujuan program 1, mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan, memfasilitasi voice choice dan ownership. Nah, voice choice ini, voice itu adalah suara. Jadi suara murid kita meminta pendapat atau mendengarkan pendapat dari gagasan dari murid. Mungkin, Bu, saya maunya ini, kan waktu kita nanti mengenalkan budaya itu permainan atau tari, anak-anak tuh akan memilih dia suka yang mana begitu. Kemudian choice itu memilih, kemudian ownership ini kepemilikan. Jadi murid itu akan merasa memiliki. Nah, ini nanti akan dipublikasikan pada saat P5 atau pada saat kegiatan pentas seni. Jadi dia memiliki, ini loh yang saya pilih, jadi akan ditampilkan di sana. Kemudian capaian langkah ini hanya deskripsinya saja. Program ini diharapkan dapat mengenalkan konsep ruang gerak pada peserta didik, di mana merupakan dasar dari PJOK. Di jenjang TK, pengenalan konsep ruang gerak yang terstruktur salah satunya dengan kegiatan bermain permainan tradisional dan tari daerah. Dengan program ini, selain anak dapat mengenal konsep ruang gerak, mereka juga mengenal akan budaya daerah yang mereka miliki. Ini merupakan penerapan profil pelajar Pancasila dengan dimensi berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Di sini peserta didik mampu mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan. Setelah mereka mengenal aktivitas, mereka bebas untuk mengemukakan pendapatnya, terus memilih aktivitas yang mereka minati, dan dilanjutkan untuk mempublikasikan program ini pada acara P5 untuk semester 1, yaitu kegiatan SEM, Sport Education Model, untuk tema permainan tradisional, dan semester 2 yakni pentas seni untuk tema tari tradisional. Nah, ini struktur program dan mitra dalam KBS. KBS itu adalah komunitas belajar sekolah, seperti yang kita punya sekarang ini, Kombel ya. Itu yang pertama, program yang dilakukan oleh kelompok KB, A, dan B. Program dimasukkan dalam kegiatan kokurikuler sekolah demi penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian program dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu kedua, dan minggu keempat. Kemudian struktur penanggung jawab kepala sekolah, ketua program saya sendiri, tim pelaksana, peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua. Karena di sini juga pasti nantinya akan melibatkan orang tua. Kemudian kegiatan rutin. Semester 1 aktivitas permainan tradisional, semester 2 aktivitas tari tradisional. Kemudian kegiatan khususnya yaitu P5 di semester 1 dan 2. Kemudian mitra ini di sini ada orang tua, peserta didik, dan Kombel. Kombel itu terdiri dari semua warga sekolah. Kapasitas yang dimiliki ini aset yang dimiliki oleh sekolah. Setelah saya lihat itu yang sesuai dengan program yang saya buat, itu ada aset manusia. Aset manusia ini semua warga sekolah termasuk peserta didik, orang tua, paguyuban, itu juga komite, itu juga masuk. Kemudian aset fisik, kita mempunyai gedung sekolah, kemudian halaman kalau tidak begitu luas. Kemudian aset sosial. Nah, di sini aset sosial ini kita akan bekerja sama dengan wali murid atau dengan paguyuban nantinya dengan terlaksananya program ini. Kemudian aset finansial itu terdiri mungkin ada dana BOP ya Pak untuk itu, kemudian juga iuran-iuran dari paguyuban atau wali murid. Kemudian aset lingkungan. Nah, aset lingkungan ini kebetulan kita berdekatan dengan alun-alun. Nah, kita bisa manfaatkan nanti alun-alun jika memang kegiatan membutuhkan halaman atau area yang sedikit luas gitu. Kemudian aset budaya itu ya
seperti yang di awal ada permainan tradisional dan tari daerah. Kemudian aset politik. Nah, aset politik ini merupakan kebijakan atau kebijaksanaan dari pemimpin. Nah, seperti saya meminta persetujuan dari Pak Pur, atau nanti Pak Pur mau kalau ada yayasan ke yayasan gitu Pak Pur. Dan di sini rencana evaluasi program, saya mengambil metode pengumpulan data yaitu melalui survei dan observasi. Kemudian pihak yang dilibatkan adalah Kombel dan juga peserta didik. Nah, kemudian kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi pada program yang saya rancang itu yaitu satu, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, karena kita keterbatasan fasilitas dan alat-alat di sekolah dapat menghambat terlaksananya program ini. Nanti dari tantangan ini kita bersama-sama bagaimana mencari pemecahannya. Kemudian keaktifan dan motivasi murid. Terkadang kita akan menghadapi murid yang kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Itu juga merupakan tantangan. Kemudian kolaborasi komunitas belajar sekolah. Dalam anggota komunitas seringkali kita dihadapkan dengan masalah pro dan kontra. Ini pasti ada ya Pak. Setiap kita pasti ada pro dan kontra antara sama anggota komunitas dalam mengemukakan pendapatnya. Kemudian waktu dan jadwal, seringkali waktu dan jadwal pelaksanaan yang telah dirancang terbentur dengan kegiatan-kegiatan sekolah maupun kegiatan dinas. Mungkin itu. Jadi dari tantangan yang kemungkinan kita hadapi, kita nanti akan bersama-sama mencari pemecahan-pemecahannya, gitu ya Kak. Sekian rancangan program dari saya. Mungkin ada usulan atau ada tambahan, mungkin ini lebih baik begini, monggo teman-teman dan Pak Guru. Ini sedikit masukan dari saya untuk pelaksanaannya, memang bisa dilaksanakan kalau ajaran baru ya. Tapi tidak ada salahnya atau tidak ada jeleknya bisa dilaksanakan di semester 2, kita uji coba aja. Ini kan disinkronkan dengan kegiatan akhir tahun ajaran nanti kan ada juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan lain-lain mungkin perlu kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita di sini tentang budaya BJK yang memang untuk kita masih asing, walaupun prakteknya mirip-mirip ya, mirip-mirip kegiatan kesehatan jasmani untuk anak-anak tahun. Jadi itu Ya, terima kasih Pak Pur. Berarti kegiatan program ini nanti kita sampaikan kepada wali murid, kemudian bisa kita laksanakan di semester 2. Sebetulnya di semester 2 sudah kita laksanakan ya, cuma kita belum tahu tujuannya apa, terstrukturnya bagaimana. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan lagi kepada wali murid tentang kegiatan ini. Dan untuk yang tahun ajaran baru mungkin bisa dimulai dari yang permainan ya Pak, di semester 1. Nah, untuk SEM itu mungkin masih meraba-raba gimana sih SEM, Sport Education Model. Sport Education Model itu adalah kegiatan yang memberikan kebebasan kepada murid dalam berperan. Jadi selama ini kita kalau kegiatan olahraga, guru yang berperan, murid yang melaksanakan. Tetapi pada kegiatan kompetisi di SEM itu seperti yang sudah saya dapatkan, itu kompetisi mungkin antar kelas. Nah, tapi kalau di jenjang TK bagaimana kalau antar kelas, karena mereka kan usianya berbeda. Berarti kita buat SEM-nya itu per kelompok gitu ya. Jadi kelompok usia. Nah, di situ nanti kita pilih permainan yang anak-anak suka, permainan tradisional yang dominan mereka sukai. Nah, kita buat ajang kompetisi di situ. Kemudian pelaksanaan kegiatannya itu kita berikan peran kepada anak. Jadi SEM itu tidak seperti kompetisi ada jadi panitia. Jadi anak-anak juga yang, karena ini berpihak kepada murid ya Pak. Jadi memberikan kebebasan untuk
apa ya, berpihak juga pada murid. Jadi panitia itu juga murid. Jadi seperti misalkan bagian juri itu kita serahkan ke murid. Hasilnya bagaimana itu nanti murid yang anu. Jadi kan kegiatan itu sudah dilaksanakan selama 1 semester. Otomatis anak-anak sudah paham. Oh, kayak gobak sodor gitu ya. Pasti ada juri, ada pembawa acara. Nah, itu nanti kita latih di sana. Bagaimana anak itu bisa jadi juri, jadi pembawa acara. Pasti ya, memang untuk TK sulit, tapi tidak ada salahnya kita mencoba nanti ya Pak ya. Mungkin ya Pak, di TK ini pertama kali akan dilaksanakan kegiatan SEM itu. Nanti kita sambil belajar bagaimana proses SEM-nya gitu ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga program yang saya rancang ini bisa bermanfaat kepada murid, terutama kepada murid, tentang keberpihakan kepada murid. Itu Pak Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.